Bapak Pendeta Domi Philadelphia, puji Tuhan bisa hadir. Sepertinya beliau baru pertama kali hadir bertanya malam ini, sehingga pertanyaan pun juga sebenarnya sudah pernah dibahas, namun tidak ada salahnya jika narasumber ingin mereview sedikit sekaligus memantapkan bagi yang lain. Pertanyaan pertama dari Pak Domi adalah, apa maksud Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar dan seterusnya. Dan pertanyaan yang kedua berbicara tentang Ibrani 6 ayat 4 dan 6 soal murtad. Begitu Pak Jo. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan Pak Yeremia. Walaupun Pak Yeremia bilang sudah dijawab, saya merasa belum menjawab yang terakhir. Jadi saya coba jawab Pak ya. Bapak katakan tadi, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pertanyaannya, apakah keinginan itu sudah ada sejak dunia dijadikan? Gitu kan kira-kira Pak? Benar begitu nggak pertanyaannya Pak? Tolong ya, mic-nya Pak, mic-nya. Mic-nya dibuka Pak. Apa begitu maksudnya Pak? Ya, tadi kan saya mau tanya antara bumi sama dunia. Oh. Jadi awal dunia ini, di situ kan ada, dalam dunia ada keinginan daging. Itu pikiran saya berarti setelah awal jatuh ke dalam dosa, di situ kan ada ketetapan Allah tentang keturunan perempuan yang akan menghancurkan ulat. Di situ kan ada permusuhan kekal Pak. Ya. Di mana iblis diberi kuasa untuk memakan debu tanah, dan di dalam ayat yang ke-19 dalam Kejadian itu ada keterangannya bahwa debu tanah itu manusia. Ya. Jadi ketetapan Allah sejak awal dunia, maksud saya itu ketika Allah berfirman tentang ketetapan itu. Ya, sehingga di dalam Kristus, pemikiran saya bukan Kristus yang adalah firman, tetapi Kristus yang sudah reinkarnasi jadi manusia. Oh, gitu maksud Bapak. Bukan Pak. Jadi begini Pak. Saat dikatakan permusuhan kekal itu, dikatakan iblis bisa memakan manusia, artinya sejak manusia jatuh dalam dosa zaman Hawa itu, di mana mereka diusir dari Firdaus, sejak itulah semua manusia itu sudah dalam kondisi jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaannya. Makanya Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun yang benar, semua berdosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Itulah yang kekal. Itulah permusuhan kekalnya seperti itu. Dan itulah yang dikatakan kita itu sudah dalam kuasa maut. Kan? Nah, sampai akhirnya Allah nanti yang membebaskan kita dari kuasa maut itu. Pertanyaannya, apakah pembebasan kita dari maut itu bagi kita yang dipilih itu baru terjadi setelah Yesus datang ke dunia? Nah, itu yang tadi saya katakan. Pada saat Yesus mengatakan pada murid-muridnya yang saat dibasuh kakinya, kamu sudah bersih. Pertanyaan saya, apakah darah Yesus sudah tertumpah saat itu? Belum. Lah, bukankah dikatakan dalam firman yang lain, darah Yesus yang membersihkan kita, darah Kristus yang menebus kita, darah Kristus yang menyuci kuduskan kita. Lah, kok bisa-bisanya Yesus berkata kamu sudah bersih, padahal darahnya belum tertumpah? Berarti berlawanan dong ini. Mana yang benar ini, Pak Jo? Masa Yesus katakan sudah bersih, padahal darahnya belum tertumpah? Firman yang lain mengatakan darah Kristus yang menyucikan, darah Kristus yang menguduskan, darah Kristus yang menebus, darah Kristus yang membenarkan. Nah, itu kan belum kejadian, Pak. Bahkan katanya dipimpin oleh Roh, Roh Kudus saja turun atas mereka. Nah, ini yang dikatakan tadi, dari sisi manusia memang belum kejadian. Tapi dari sisi Allah, saat Yesus berkata, kamu sudah bersih, itu sudah ketentuan Allah sejak dunia belum dijadikan. Jadi kalau kita melihat dari sisi Allah, saat Yesus berkata demikian, oh memang benar itu murid-murid semuanya sudah pasti bersih. Dari sisi Allah sudah, tinggal nunggu waktunya manusia saja kapan itu.
setelah Yesus disalibkan. Jadi kita bisa memandang dari situ, Pak Yeremia, melihat Alkitab. Karena kalau kita tidak bisa melihat bagaimana Allah menentukan dengan kita yang ada di dunia ini, selalu kita jadinya tidak ada persesuaian. Karena kita mencoba menarik rencana Allah, keputusan Allah ke dalam dunia kita. Padahal dunia kita itu adalah dibatasi waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Nah, sedangkan Allah itu tidak dibatasi waktu dan tempat. Jadi pada saat Yesus mengatakan kamu sudah bersih, itu dari sisi Allah sudah selesai itu. Tapi dari sisi manusia baru dialaminya nanti. Nah, sehubungan dengan ini keinginan daging. Apakah Tuhan tidak tahu ada keinginan daging? Sudah tahu. Udah ada dalam rencana Allah, nanti ada iblis. Ada keinginan daging itu ada nanti. Tapi apakah firman yang sudah ada sebelum Yesus datang ke dunia dalam bentuk daging, itu adalah firman-Nya, itu sudah ada sejak semula. Nah, maka apa yang dijanjikan Allah dari semula dalam firman-Nya, itulah yang dikatakan dari awal itu, yaitu tadi. Jadi kalau sekarang dinyatakan dalam bentuk daging manusia, itu dari manusia melihatnya bahwa Allah sudah datang dalam bentuk daging, yang kita katakan tadi penjelmaan menjadi manusia. Tetapi secara firman itu sudah ada dari sebelumnya. Dan kalau dikatakan kenapa kita membedakan Kristus sebagai manusia dan firman, padahal itu satu kesatuan. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging. Apa maksudnya firman itu menjadi daging? Firman itu sudah hidup di tengah-tengah kita. Dikatakan firman itu sudah menjadi daging dan hidup di antara kita, yaitu anak Allah yang tunggal. Kita telah melihat kemuliaannya. Apa dimaksudkan dengan firman itu? Bahwa firman itu sudah menyatu. Jadi kalau dulu firman itu disampaikan melalui nabi-nabi, sekarang tidak. Firman itu sudah hidup dalam saya. Nah, kalau Bapak Pak Yeremia ikuti dari minggu ke-7, 8, 9, 10 saat bicara roh, jiwa, dan tubuh, ada di mana itu firman itu? Ada dalam roh kita, kan? Kita sudah bahas kan pada minggu ke-7, ke-8 mengenai roh. Ada di mana firman itu? Ada di roh saya. Ada dalam hati nurani saya. Ada firmannya, Pak? Ada. Silakan dilihat materinya itu. Ada di situ. Jadi kalau dulu zaman nabi-nabi perjanjian lama, itu melalui nabi-nabi disampaikan. Nabi-nabi sampaikan firman. Sekarang tidak. Firman itu hidup di dalam saya. Maka dikatakan firman itu telah menjadi daging, tinggal di antara kita. Maksudnya di antara kita di mana? Di pikiran kita, bukan di dalam roh kita. Jadi saya tidak mempersoalkan reinkarnasi dengan firman-Nya, karena itu jadi satu. Jadi satu. Di zaman Kristus jadi satu. Ada satu bersama kita. Yang kedua, saat dikatakan firman itu sudah menjadi satu dengan kita, dalam roh kita hidup oleh firman itu. Imam pun sekarang saya jadi imam. Kalau zaman perjanjian lama, suku Lewi yang jadi imam. Kalau sekarang tidak. Tidak ada lagi batas antara saya dengan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah hidup dalam saya. Makanya Yesus katakan, aku di dalam dia dalam aku, agar mereka juga di dalam aku. Dalam kita, aku dalam engkau dalam aku, agar mereka juga ada di dalam kita. Jadi kita tuh dipersatukan gitu loh sama Allah. Tidak lagi dibedakan mana yang firman, mana yang enggak. Kalau saya membedakan firman dengan Kristus yang namanya dalam manusia, dibedakan dua itu, maka nanti saya akan terjadi dikotomi. Ini saya bicara Yesus sebagai firman loh. Ini saya bicara firman sebagai manusia. Yesus sebagai manusia dan firman jadi satu, tidak bisa dibedakan. Maka dikatakan Yohanes 1:14, firman itu menjadi daging. Apa artinya firman itu menjadi daging? Firman itu ada di situ, tetap ada di situ. Hanya bentuknya sekarang menjadi daging. Bukan firman jadi hilang, enggak. Gitu. Yang mudah-mudahan ini menjawab Pak Yeremia, ya Pak ya. Tuhan memberkati. Baik. Menjawab Pak. Sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Menjawab Pak. Halo? Sudah dikasih jempol menjawab, Pak. Oke. Tadi pertanyaan yang berikutnya tadi apa tadi? Disampaikan oleh Bapak Domi, maksud dari kerjakan keselamatanmu, Filipi 2 ayat 12.